Halo semua, nama aku Daniel dan di video kali ini kita akan kembali menjawab pertanyaan dari teman-teman. Tapi kali ini aku bakal menjawab pertanyaan seputar Bank Jago ya, karena ada beberapa pertanyaan yang menanyakan soal bank digital yang satu ini. Dan seperti biasanya di channel ini aku agak jarang membahas mengenai Bank Jago ya, man. Oke, sebelum mulai kita menjawab pertanyaan dari teman-teman, seperti biasa aku bakal berinvestasi di Bibit dulu ya, man. Nah, kalau misalnya kamu pengen berinvestasi di Bibit, kamu juga bisa manfaatin beberapa promo dari Bank Jago. Kamu tinggal ke halaman Bibit, kamu bisa cek, ada lumayan banyak promonya ya teman, apalagi buat kamu yang pengguna baru, nanti kamu bisa dapat bonus cashback 25.000, cashback 50.000 kalau kamu baru pertama kali menggunakan. Kalau aku udah pengguna lama, jadi aku udah nggak bisa mendapatkan cashback apa-apa. Tapi seperti biasa aku bakal manfaatin bonus referral ya. Kalau kamu lihat di sini aku memiliki bonus referral sebanyak 150.000. Ya udah, kita tinggal pencet pakai di sini. Setelah itu kita tinggal nyalain aja ya teman. Seperti biasa aku bakal masukin ke Porto Investor Habit. Aku akan membeli Sukor Invest Stable Fund aja sebanyak mungkin 1 juta rupiah ya. Nah, di sini kita tinggal pilih produknya, kemudian obligasi, kemudian Sukor Investable Fund. Kalau misalnya udah, kita tinggal pencet beli sekarang. Jangan lupa untuk nyalain tombol cashbacknya ya kan. Nah, di sini aku tinggal pencet saya menyetujui, kemudian bayar sekarang. Dan seperti biasa aku bakal bayar menggunakan Cbank aja. Caranya gimana? Di sini kita tinggal pilih transfer dari BRI ya kan. Kita tinggal pencet bayar di sini. Setelah itu nanti kita bakal diberikan kode virtual account, kita tinggal salin, kemudian kita tinggal masuk ke Cbank. Nah, aku bakal kirim dari Cbank ini ya kan. Bagi teman-teman yang mau nabung, kamu juga boleh menggunakan Cbank ini. Lumayan kalau misalnya kamu taruh uang bisa dapat bunga harian. Ini kalau bisa lihat ya, aku dapat bunga harian 12.000, kemudian dapat bonus referral 25.000. Lumayan ya kalau misalnya kamu pengen manfaatkan Cbank ini juga oke ya kan. Yaudah, sekarang kita tinggal pilih transfer, kemudian kita pilih bank lain, kemudian di sini pilihnya adalah BRI virtual account. Kalau udah, di sini kamu tinggal masukin nomor kamu, kemudian kamu tempel, kamu pencet oke. Kemudian di sini pastikan kamu transfer jumlahnya sama ya kan. Tadi aku requestnya 1 juta, maka aku transfernya 1 juta. Kita tinggal pencet selanjutnya. Kamu bisa lihat ya, biaya transfernya itu tidak dikenakan biaya sama sekali dan dikasih limitnya itu per bulan bisa 100 ya. Ya udah, kita tinggal pencet konfirmasi di sini. Kemudian kita masukkan PIN seperti biasa. Pembayaran diterima. Kalau misalnya kita back ke aplikasi Bibitnya, kita reload, harusnya di sini udah beres ya, teman. Kita tinggal perlu menunggu beberapa saat, biasanya sedikit lebih lama. Oke, kalau misalnya kita pencet ke bagian transaksi, ini udah beres ya, teman. Di sini udah berhasil membeli 1 juta, dapat bonus 150.000. Jadi seperti itu ya, teman. Oke, kita bakal langsung menjawab pertanyaan dari teman-teman. Ini banyak yang nanya mengenai Bank Jago ya di video kali ini. Yang pertama dari Kak Mr. Blaze, Bank Jago udah ada batas saldo minimumnya Kak untuk bisa dapat transfer gratis dan tarik tunai. Ada saldo minimum tertentu. Nah, jadi bener banget ya men, kalau misalnya kita lihat Bank Jago sekarang, ini Bank Jago sekarang udah ada limitnya ya men, dimana kamu harus punya nominal sekian, kamu harus mencapai angka rata-rata sekian, baru kamu bisa mendapatkan gratis transfer. Cara ceknya gimana? Kamu tinggal pencet ke bagian lainnya di sini. Nah, kalau misalnya udah, kamu tinggal klik ke bagian yang ini ya kan, level kamu bulan Oktober 2022 yaitu jagoan. Kamu tinggal klik di bagian ini. Nah, di sini kamu bisa lihat ya, saldo rata-rata kamu itu ada di angka berapa. Nah, kalau misalnya kamu saldo rata-rata yang mencapai angka tertentu, nanti level kamu bakal semakin naik. Katakan di sini saldo rata-rata kamu lebih dari 0, kamu ada di level jagoan. Kalau misalnya saldo rata-rata kamu di atas 500.000, kamu bakal menjadi silver jagoan. Kemudian kalau misalnya di atas 3 juta, kamu menjadi gold jagoan. Berikutnya kalau misalnya udah lebih dari 20 juta saldo rata-ratanya setiap bulan, nah kamu bakal menjadi platinum jagoan, yang artinya kamu retire paling atas ya kan. Nah, karena di sini biasanya aku nggak naruh uangku di Bank Jago, maka kalau kamu lihat sekarang rata-rataku hanya 700 rupiah. Bahkan aku di level yang paling bawah yaitu jagoan ya kan. Dimana jagoan ini kita hanya diberikan gratis transfer dan top up itu 3 kali, gratis kartu debit digitalnya 1. Sedangkan nanti kalau misalnya kamu naik level, misalnya 500.000, kamu dapatnya gratis transfernya semakin banyak, gratis tarik tunainya 3 kali, gratis kartu debit digital 1, gratis kartu debit fisik 1. Kemudian kalau misalnya gold jagoan, ini lebih banyak lagi ya kan, 50, bisa sampai 50 gratis transfer dan top up. Tapi di sini kamu harus punya saldo rata-rata sebanyak 3 juta. Kalau rekomendasiku pribadi, kalau misalnya kamu cuman pengen manfaatin gratis transfernya, ya kamu taruh aja 500.000 di Bank Jago, terus kamu nggak usah otak-atik kan, nanti saldo rata-rata kamu jadi 500.000 selama sebulan. Ya udah, kamu bisa mendapatkan di bulan berikutnya kamu mendapatkan 25 kali gratis transfer, udah lumayan banget ya. Kalau misalnya kamu sering banget butuh gratis transfer, baru kamu naikin jadi platinum jagoan ya man. Tapi kalau saranku pribadi, silver jagoan udah mantep sih. Mungkin nanti aku bakal masukin 500.000 aja supaya paling nggak bisa mendapatkan gratis transfernya. Cuman aku nggak gitu masalah karena selama ini aku menggunakan Neobank dan Cbank, itu juga udah lebih dari cukup ya man. Cbank udah memberikan 100 kali gratis transfer, menurut aku itu udah jauh lebih dari cukup dari yang kita butuhkan. Tapi kalau teman-teman butuh, kamu boleh menggunakan ini ya man. Nah, jadi bener banget ya buat kata Mr. Bliss, Bank Jago udah ada batas saldo minimumnya Kak untuk bisa transfer gratis dan tarik tunai. Ada saldo minimum tertentu. Terima kasih ya buat informasinya. Bagi teman-teman yang pengen informasi
lebih lengkap, kamu langsung buka aja ke Bank Jagonya, kamu tinggal ikutin cara yang tadi aku tunjukin, kamu bisa langsung ngecek di situ, teman. Oke, pertanyaan berikutnya dari Kak Oke Lur, Bang, kalau nggak dikunci cuma ditaruh di kantong utama, apakah dapat bunga? Jawabannya adalah dapat ya, teman. Kalau misal kamu pengen tahu, sebenarnya kamu bisa cek ke bagian Bank Jago di sini. Di sini ada website utamanya, kemudian kamu tinggal ke bagian rate. Nah, di sini kamu bisa lihat ya, kalau misalnya kamu taruh di kantong utama dan kantong bayar, itu kamu mendapatkan 0,5% per annual. Kalau misal kamu taruhnya di kantong nabung, itu 3,75%, kantong terkunci 4,25%, kantong investasi RDN 2%. Sebenarnya kamu juga bisa baca-baca di Finance Detik, ini membandingkan beberapa bank-bank digital. Nah, kamu bisa lihat ya, Bank Jago di sini juga ada. Bank Jago memberikan suku bunga yang bervariasi, misalnya untuk kantong nabung, suku bunga yang ditawarkan mulai dari 3,5%. Kantong nabung yang ini ya, teman, nih kamu bisa lihat kantong nabung itu 3,75, 3,5% sampai dengan 4% per annual. Nah, kalau misalnya yang 4% ini yang kantong terkunci ya, teman, di mana ini nanti dana kamu bakal dikunci, istilahnya seperti deposito tapi deposito yang kunci. Kalau kantong nabung ini yang lebih fleksibel ya, teman. Kalau misal kamu pengen manfaatin fitur itu, kamu tinggal ke bagian kantong, tinggal kamu pencet ke bagian buat kantong ya. Di sini kamu bisa bikin ya, kantong bayar, kantong nabung, kantong berbagi, arisan, kantong terkunci. Nih, kantong terkunci sampai bunganya sampai 4,25%. Nah, jadi seperti itu ya buat Kak Oke Lur. Kalau misal kamu pengen informasi lebih lengkap, kamu langsung ke halaman ini aja, atau kamu boleh ke halaman Finance Detik ini juga boleh. Semoga informasi ini bisa membantu buat kamu ya. Berikutnya dari Kak DMMD. Halo Daniel, walau cuma coba-coba, saya udah memakai Bank Jago sejak Oktober. Saya sudah coba pakai kantong utama dan kantong terkunci. Ternyata bunga yang saya dapat dari kantong utama lebih banyak dibandingkan kantong terkunci. Mungkin Daniel bisa tahu kenapa seperti itu atau cara hitungnya bagaimana. Terima kasih banyak ya. Nah, kalau misalnya ini, kan harusnya kalau misalnya di kantong utama kan bunganya lebih rendah. Sedangkan kalau misal kantong terkunci harusnya bunganya lebih tinggi ya. Kamu bisa lihat itu di angka 4,25%. Kalau kantong utama di angka 0,5%. Nah, kenapa bisa lebih tinggi? Ini jawabannya karena belakangan ini lagi ada promo. Kamu bisa lihat di sini bunga 7% khusus pengguna baru, gratis biaya top up dan tanpa biaya admin. Di mana kamu akan mendapatkan bunga yang lebih tinggi ya, kan? Nih, kalau misal kamu baca di sini periode registrasi promo 1 sampai 3 Agustus. Jadi kalau misalnya kamu buka akunnya di Agustus, kamu bakal mendapatkan promo ini ya. Sebenarnya juga aku kalau nggak salah juga ada berapa kali mendapatkan bunga ya, kan? Cuma karena aku naruh uang yang nggak seberapa, jadi bunganya pun nggak besar. Kalau misal kamu pengen lihat, kamu tinggal pencet ke bagian kantong utama. Nih, kamu bisa lihat ya, 28 September 2022 aku mendapatkan bunga sebanyak Rp255. Kemudian kurangi pajak Rp51. Jadi sebenarnya kita bakal mendapat bunga, cuma bedanya bunganya ini nggak cair tiap hari ya, kan? Bunganya hanya dibayarkan kalau nggak salah setiap tanggal tertentu. Dan di sini kenapa kamu bisa mendapatkan uang yang lebih banyak di kantong utama? Itu jawabannya karena kebetulan nih lagi ada promo aja. Tapi nanti kalau misalnya promo udah habis, otomatis bakal lebih rendah. Nih kamu bisa baca ya, periode registrasi promo Agustus, kemudian promo bunga 7% berlaku selama 3 bulan untuk setiap pengguna baru terhitung semenjak tanggal registrasi. Promo bunganya berlaku untuk pengguna baru yang mendaftar Jago dari GoPay dan menghubungkan kantong dengan GoPay di aplikasi Gojek selama periode promo. Nah, jadi kamu harus mendaftarkan dengan GoPay, terus kamu juga harus koneksiin ya, kan? Kemudian, apabila pengguna telah melakukan registrasi di tanggal promo namun belum menghubungkan akun Jago ke Gojek, maka akan diberlakukan perhitungan bunga normal. Jadi pastikan kamu hubungin dulu supaya kamu bisa mendapatkan bonus ini ya, kan? Nah, bagi kamu yang udah hubungin, nih kamu bisa baca ya, promo bunga 7% berlaku untuk kantong utama, semua kantong bayar, dan semua kantong nabung. Tidak termasuk kantong terkunci dan kantong berbagi. Yang artinya, kantong terkuncinya itu tetap di angka 4,25%, sedangkan kantong utama, kantong bayar, kantong nabung, itu rate-nya naik ya, kan? Menjadi 7%. Tapi ini kamu perlu ingat bahwa ini nggak selamanya, ini cuma 3 bulan. Ini kamu bisa baca, berlaku 3 bulan untuk pengguna baru. Jadi kalau misalnya udah lewat 3 bulan, ya promo ini udah nggak bisa dimanfaatin lagi, dan rate-nya bakal kembali ke rate normal ini ya. Nah, tapi kamu perlu note bahwa ini ada batasnya ya, kan? Kalau nggak salah nih batasnya cuma 100 juta. Kamu bisa baca di poin kedua di sini, kamu bisa baca mekanisme lengkapnya, tapi di poin nomor 2 ditulis seperti ini. Promo bunga 7% berlaku untuk customer dengan maksimum saldo 100 juta rupiah. Yang artinya kalau kamu naruh lebih dari 100 juta, itu kamu bakal gak dapet bunganya ya, kan? Nih kamu bisa lihat di sini, akumulasi dari kantong utama, kantong bayar, dan semua kantong nabung, kelebihan saldo di atas nominal tersebut akan mengikuti perhitungan bunga normal. Jadi kalau misal kamu taruh 150 juta, 100 jutanya kamu mendapatkan bunga tinggi, sedangkan sisanya 50 juta akan mendapatkan bunga yang normal atau bunga yang default. Jadi seperti itu ya, kan? Nah, jadi kalau misal kamu pengen naruh uang di sini, pengen manfaatin promo, sebenarnya boleh juga. Tapi kalau misal kamu tanya aku pribadi, kenapa aku nggak naruh uang di Bank Jago? Jawabannya karena aku lebih suka menggunakan Cbank ya, dimana di Cbank itu kelebihannya adalah kita bisa mendapatkan bunga yang dibayar secara harian. Sedangkan kalau misal di Bank Jago, ini setiap 1 bulan dibayarnya 1 kali ya, kan? Kalau misalnya kita dibayar harian, menurut aku itu
bikin aku lagi jadi makin semangat untuk menabung, dan kita bisa lihat setiap hari uang kita mengalami pertumbuhan. Tapi yang namanya semua aplikasi keuangan pasti ada kelebihan kelemahannya. Kelemahannya apa? Si bank kelemahannya ya nggak ada banyak fitur ya, men. Cuma bisa transfer, cuma bisa isi pulsa, cuma bisa bayar sana sini. Tapi nggak ada fitur-fitur seperti Bank Jago di mana kamu bisa bikin kartu debitnya lah, kamu bisa melakukan pembayaran luar negeri, bisa pakai visanya. Terus di sini juga bisa bikin banyak kantong, bisa memudahkan keuangan kamu. Terus juga bisa bangun bermacam-macam porto lainnya, terus bisa sekalian investasi, terus bisa koneksiin dengan bibit. Menurut aku pribadi emang Bank Jago ini secara fitur jauh lebih banyak ya kan. Cuma kalau misalnya aku pribadi, aku lebih suka si bank karena jauh lebih simpel dan jauh lebih bermanfaat. Tapi buat kamu bisa sesuaikan dengan kebutuhan kamu ya. Kamu butuhnya yang mana, kamu tinggal gunakan bank tersebut. Gak ada yang salah ya kan. Nah mungkin sekian aja jawaban-jawabanku pada video kali ini. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, teman-teman boleh tulis komentar. Bagi kamu yang baru mampir ke channel ini, kamu juga boleh cek ke bagian playlist. Aku udah bahas berbagai macam platform keuangan lainnya selain Bank Jago dan selain Bibit juga ya man. Terus bagi kamu yang baru mulai invest, boleh gunakan kode referral yang aku taruh di kolom deskripsi. Sekian video dari aku, semoga video yang bermanfaat, dan akhir kata jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.